infeksi di daerah mulut. Kalau pasiennya berat itu dia sampai sariawan di dalam rongga mulutnya, itu proses berikutnya bisa terjadi lubang sampai ke rongga pipinya. Wah. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa lagi? Yaitu Dr. Subradi. Halo dok. Halo. Kali ini topiknya sangat cukup menarik dok ya, karena topiknya jarang kedengaran, tetapi setelah disurvei banyak yang menderita ini. Nah, fakta dan mitosnya juga banyak berseliweran di luar sana tentang Bell's palsy dok ya. Kalau Bell's palsy ini apa nih dok? Boleh dijelaskan? Iya, sebenarnya Bell's palsy itu paling sering penyebabnya adalah peradangan yang mengganggu saraf nomor 7. Peradangan ya. Peradangan pada syarat nomor 7 ya, dokter ya? Yaitu saraf nomor 7 memang dia yang ngurus daerah wajah. Jadi penyebabnya peradangannya bisa infeksi di sekitar kulit wajah, infeksi di sekitar rongga mulut ya, atau sekitar telinga. Nah, itu yang menyebabkan tiba-tiba tadinya tidak ada keluhan di wajah, bangun tidur mulutnya mencong satu sisi. Oke. Nah, gitu. Dan sebenarnya kalau Bell's palsy ini ya karena tadi kita bilang penyebabnya itu peradangan, ya selama peradangannya bisa diobati, gejalanya membaik. Oke, gitu ya dokter ya. Ada memungkinkan nggak dok? Nah, kalau kita bicara tentang tanda gejalanya, selain kelumpuhan pada salah satu sisi wajah, apa kira-kira gejala yang lain dokter? Pada saat orang mengalami Bell's palsy, yang terganggu adalah motoriknya. Motorik itu otot-ototnya. Tapi perasaannya masih berfungsi ya, berfungsi. Ya? Okay. Dan itu salah satu cara kita membedakan dengan orang dengan stroke. Kalau Bell's palsy itu tidak ada faktor resiko sebelumnya. Kalau stroke biasanya ada faktor resikonya. Ya, itu salah satu cara membedakan. Tetapi memang betul kalau misalnya sahabat Indrayana berobat ke dokter, selain diperiksa, biasanya kita tetap menganjurkan pemeriksaan radiologis untuk memastikan, dan pemeriksaan laboratorium tentu saja, untuk menyingkirkan faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan keluhan stroke-nya itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mengenai pencegahan juga tips dari Dr. Subradi, dok, kita mau jawab nih pertanyaan dari sahabat yang di rumah terkait mitos dan fakta seputar Bell's palsy ini. Ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta Bell's palsy sama dengan stroke. Gimana nih dok? Beda ya dok. Bedanya mungkin spesifiknya di mana? Kalau spesifiknya itu kan Bell's palsy penyebabnya peradangan dari si sarafnya, ya. Itu penyebabnya dari luarnya. Oke. Ya, dari luar. Jadi biasanya ada infeksi di sekitar rongga wajah, dari kulitnya atau dari telinga, itu menyebabkan terganggu sampai menyebabkan gangguan di sarafnya tidak berfungsi sementara. Begitu proses infeksinya atau peradangannya ditangani, membaik. Berbeda dengan stroke. Stroke itu yang terganggu adalah di pusatnya, bukan di saraf tepinya, di saraf nomor 7-nya, di semua saraf pusatnya, bisa di otaknya, otak kecilnya gitu. Luar biasa nih. Berarti memang sangat-sangat berbeda ya dokter ya, Bell's palsy dengan stroke ini. Jadi sudah terjawab ya terkait perbedaan antara Bell's palsy dan stroke. Yang berikutnya mungkin dokter, mitos atau fakta bahwa Bell's palsy serangannya menyebabkan kelumpuhan dan mendadak. Gimana nih dok? Iya, memang Bell's palsy itu kan gangguannya tiba-tiba, sebelumnya kan nggak ada ya. Ya, namanya tiba-tiba ya mendadak, sebelumnya normal nggak apa. Dan kelumpuhan itu ya memang jelas kan kita lihat dibanding sebelahnya bisa beraktivitas atau berespon dengan baik. Sebelahnya tidak ya dokter ya? Ya. Nah, cuman memang kelumpuhannya bersifat sementara. Bisa berubah kembali lagi ya? Bisa pulih kembali. Nah, itu yang makanya yang saya bilang tadi perlu terapi yang adekuat atau cukup untuk mengatasi proses inflamasinya tadi atau proses peradangannya kalau memang penyebabnya adalah Bell's palsy.
Nah, kalau ternyata penyebabnya stroke sama, kita harus memperbaiki resiko stroke-nya. Ya. Resiko stroke-nya itu kan macam-macam, itu yang perlu kita periksa. Dan kalau pasien stroke dengan wajah mencong itu memang harus dirawat. Kalau Bell's palsy itu biasanya kita tidak bisa rawat jalan karena kan kita tahu penyebabnya inflamasi. Berbeda dengan stroke. Biasanya pasien stroke itu karena faktor yang autoregulasi otaknya terganggu. Nah, itu pasiennya biasanya perlu dirawat ya, dan kita harus perbaiki. Kenapa? Karena kalau tidak diperbaiki biasanya cenderung kalau pasien stroke itu merentak keluhan. Berbeda dengan Bell's palsy. Bell's palsy ya, Dokter ya. Wah, luar biasa nih dijawab nih sahabat Indrayana. Berikutnya adalah, Dok, mitos atau fakta pengobatan Bell's palsy membutuhkan waktu yang lama. Kalau memang betul Bell's palsy dan memang Bell's palsy itu seperti penjelasan saya sebelumnya memang gejala dari peradangan atau inflamasi dari saraf nomor 7. Nah, biasanya proses peradangan itu kita berikan obat-obatan untuk mengurangi peradangan dan mengurangi proses inflamasi atau infeksinya, itu sudah bisa kita lihat efeknya dalam 2-3 hari. Gitu. Nah, berikutnya, Dok, mitos atau fakta tidak ada komplikasi akibat Bell's palsy. Ini mitos atau fakta? Komplikasi itu kan terjadi kalau tidak ditangani dengan baik, ya. Kalau yang tadi saya bilang, kalau misalnya mata merah tidak ditangani dengan baik, ya bisa terjadi infeksi di rongga mata dan bisa menyebabkan ulkus atau gangguan di kornea matanya sendiri. Sama seperti infeksi di daerah mulut, kalau pasiennya berat itu dia sampai sariawan di dalam rongga mulutnya, itu proses berikutnya bisa terjadi lubang sampai ke rongga pipinya. Wah, bahaya juga. Ya, itu ya. termasuk salah satu. Apalagi misalnya kita ketemu pasien kondisinya memang sudah ada penyulitnya, misalnya pasiennya itu sudah ada gangguan imunitas atau kurang gizi. Nah, ditambah infeksi seperti itu, keluhannya makin berat. Oke, Dok. Sudah terjawab nih sahabat Indrayana. Terima kasih, Dok, sudah menjawab mitos dan fakta terkait Bell's palsy ini. Sehingga memang sudah mengungkap mana fakta dan mana mitosnya. Mungkin ada nggak sih, Dok, untuk mencegah terjadinya Bell's palsy ini? Sahabat Indrayana misalnya mengalami keluhan mulut mencong, ya, tidak ada faktor resiko stroke-nya, ya sebenarnya, atau tidak ada riwayat jatuh atau trauma pukulan di sekitar wajah, biasanya tidak usah khawatir, ya itu bisa kembali lagi, ya bisa pulih, ya memang butuh waktu. Mungkin kesimpulannya apa nih, Dok, tentang Bell's palsy yang bisa kita share kepada sahabat Indrayana di rumah? Ya, Bell's palsy itu sebenarnya gejala. Gejalanya itu memang gangguan dari saraf wajah, menyebabkan keluhannya kita lihat mulutnya mencong, matanya juga kadang tertutup. Kalau keluhan ini terjadi, segera ke profesional untuk mendapat keterangan dan pengobatan yang adekuat. Ya. Kalau memang terapinya bagus dan responnya bagus, biasanya segera pulih kurang dari 1 minggu. Luar biasa. Thank you, Dokter, atas sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Untuk sahabat dari rumah, supaya kami lebih semangat nih, Dok, mengedukasi teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe YouTube kita, like, share, dan komen nih, Dokter ya. Dan bisa juga nitip pertanyaan di kolom komentar ya, Dokter ya. Kita akan langsung share pertanyaannya dan kita bawa langsung di podcast kita. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.